Dunia belalang adalah sebuah ekosistem yang kaya dan beragam, di mana setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Belalang, yang termasuk dalam ordo Orthoptera, bersama dengan jangkrik dan kecoa, memiliki ciri khas yang membedakannya. Dalam subordo Caelifera, lebih dari 11.000 spesies belalang telah diidentifikasi, tersebar di berbagai belahan dunia. Habitat mereka sangat bervariasi, mulai dari padang rumput yang luas hingga hutan lebat, dan bahkan gurun yang keras. Keanekaragaman ini mencerminkan kemampuan belalang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Ukuran dan warna belalang juga sangat bervariasi. Ada belalang kecil berwarna hijau cerah yang tampak menyatu dengan dedaunan, dan ada pula belalang besar berwarna coklat atau abu-abu yang lebih mencolok di antara batu-batu. Variasi ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga merupakan strategi bertahan hidup. Dengan berkamuflase, belalang dapat menghindari predator yang mengintai. Belalang yang berwarna hijau, misalnya, lebih sulit terlihat di antara dedaunan, sementara belalang yang berwarna coklat bisa bersembunyi dengan baik di tanah. Siklus hidup belalang terdiri dari 3 tahap utama: telur, nimfa, dan belalang dewasa. Proses ini dimulai ketika belalang betina meletakkan telur dalam kelompok di tanah atau di vegetasi. Setelah menetas, nimfa muncul sebagai versi miniatur dari belalang dewasa, namun tanpa sayap. Nimfa ini akan mengalami beberapa kali molting, di mana mereka mengganti kulit seiring pertumbuhannya. Pada tahap akhir, setelah molting terakhir, nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa yang siap untuk berkembang biak. Proses metamorfosis ini menunjukkan bagaimana belalang beradaptasi dan berkembang dalam berbagai kondisi lingkungan. Dalam hal perilaku, belalang sebagian besar adalah herbivora, memakan berbagai jenis tumbuhan. Namun, ada beberapa spesies yang bersifat omnivora, yang berarti mereka juga memakan serangga atau hewan kecil lainnya. Komunikasi antar belalang juga menarik untuk dicermati. Belalang jantan, misalnya, menghasilkan suara dengan menggosokkan kaki belakang mereka pada sayap depan atau dengan menggetarkan sayap mereka. Suara ini digunakan untuk menarik perhatian betina atau menandai wilayah mereka. Selain itu, belalang memiliki kaki belakang yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk melompat jauh. Kemampuan ini sangat penting untuk menghindari predator serta berpindah tempat untuk mencari makanan. Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam dunia belalang adalah migrasi massal. Beberapa spesies belalang melakukan migrasi dalam jumlah besar, yang seringkali terlihat sebagai awan belalang yang bergerak melintasi langit. Migrasi ini biasanya dipicu oleh pencarian makanan dan tempat berkembang biak. Namun, migrasi belalang juga dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada tanaman pertanian, menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani. Dalam konteks ini, belalang bisa menjadi hama yang merugikan, dan pengelolaan populasi belalang menjadi sangat penting. Peran belalang dalam ekosistem sangatlah penting. Sebagai bagian dari rantai makanan, belalang merupakan sumber makanan bagi berbagai predator, termasuk burung, kadal, laba-laba, dan mamalia kecil. Dengan demikian, keberadaan belalang membantu mendukung kehidupan berbagai spesies lain dalam ekosistem. Selain itu, belalang juga berperan dalam dekomposisi bahan organik tumbuhan. Mereka membantu mengurai sisa-sisa tumbuhan dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Beberapa spesies belalang bahkan berperan sebagai penyerbuk, berkontribusi pada proses reproduksi tanaman. Interaksi belalang dengan manusia sangat kompleks. Di satu sisi, belalang dapat menjadi hama pertanian yang serius, merusak tanaman dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Petani seringkali harus mengambil tindakan untuk mengendalikan populasi belalang, menggunakan pestisida atau metode lain untuk melindungi tanaman mereka. Di sisi lain, di beberapa budaya, belalang juga dikonsumsi sebagai sumber protein. Di Asia, misalnya, belalang digoreng atau dijadikan camilan yang kaya gizi. Selain itu, belalang juga digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari berbagai topik,
termasuk biologi, perilaku, dan ekologi. Penelitian ini membantu kita memahami lebih dalam tentang peran belalang dalam ekosistem dan bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan alam. Namun, dunia belalang tidak tanpa ancaman. Hilangnya habitat akibat aktivitas manusia, seperti pertanian dan urbanisasi, mengancam keberadaan beberapa spesies belalang. Perusakan habitat ini dapat mengurangi populasi belalang dan mengganggu ekosistem yang lebih luas. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan tidak hanya membunuh belalang, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim juga menjadi ancaman yang semakin nyata, mempengaruhi distribusi dan kelimpahan belalang di berbagai wilayah. Dengan memahami lebih dalam tentang dunia belalang, kita dapat menghargai keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Memahami biologi, perilaku, dan peran ekologis belalang sangat penting untuk mengelola hama pertanian, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Belalang, meskipun sering dianggap sebagai hama, memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Mereka adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait, dan melestarikan keberadaan mereka berarti menjaga kesehatan lingkungan kita secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menemukan cara yang seimbang dalam berinteraksi dengan belalang, baik sebagai bagian dari ekosistem maupun sebagai sumber daya bagi manusia.